bersama kembali dalam Diklat Jarak Jauh untuk Guru Fisika Madrasah Aliyah tingkat dasar. Saya ingatkan kembali kita masih terus membahas mengenai listrik dinamis bersama Bapak Basuki. Beliau adalah salah seorang widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Tadi terakhir kita membahas mengenai susunan seri komponen listrik. Ya. Masih ada lanjutannya? Masih. Baik, bagaimana nih Pak? Para pemirsa televisi edukasi khususnya peserta Diklat Jarak Jauh untuk mata pelajaran fisika MA tingkat dasar. Tadi kita telah membahas tentang susunan seri komponen-komponen listrik, di mana kelemahannya itu yang pertama kalau satu komponen listrik itu rusak maka semuanya akan padam. Yang berikutnya itu kalau kita lihat di gambar berikut ini adalah susunan seri lanjutannya, di mana beda potensial di antara kedua hambatan ini tidaklah sama. Kita memasang voltmeter ini dengan cara paralel terhadap R1-nya. Begitu juga di R2 kita pasang secara paralel terhadap R2-nya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, di sini R1 dan R2 nilai hambatannya tidak sama. Maka beda potensial yang terukur terhadap R1 ini adalah tidak sama terhadap R2 ini. Sehingga jumlah dari beda potensial di R1 dengan beda potensial di R2 itu sama dengan tegangan sumbernya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 3 prinsip susunan seri. Yang pertama, bahwa kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen sama dan sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti seri, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa arus yang melalui tiap-tiap komponen listrik itu sama besar. Yang kedua, tegangan pada hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap komponen. Artinya kita katakan tadi bahwa tegangan pada tiap komponen hambatan listrik tadi tidak sama. Tapi kalau sama, ya tentu saja beda potensialnya sama. Cuma jumlah daripada setiap hambatan itu adalah sama dengan tegangan sumber, begitu. Berikutnya, susunan seri berlaku sebagai pembagi tegangan. Tegangan pada tiap komponen sebanding dengan hambatannya, gitu. Baik, itu 3 prinsip susunan seri. Iya, 3 prinsip susunan. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat contoh berikut ini, misalkan ya. Ini ada contoh susunan seri di mana terdapat 3 buah hambatan, yaitu 3 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm. Dirangkai seperti begini, terjadi hubungan seri dan rangkaiannya tertutup, di mana di sini ada sumber tegangan 12 volt. Maka kalau pertanyaannya berapakah kuat arus yang terbaca pada ampere meter? Berikutnya, berapakah tegangan yang terbaca pada voltmeter V1, V2, V3? Sesuai dengan prinsipnya tadi kan, kita terapkan ini. Nah, untuk menjawabnya pertama-tama kita mencari dulu berapa besar hambatan total pengganti antara ketiga hambatan tersebut. Yaitu dengan cara RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, di mana R1 tadi sama dengan 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 1 ohm. Maka RS-nya sama dengan 3 plus 2 plus 1, maka R total atau S seri-nya menghasilkan 6 ohm. Maka arus yang terbaca pada ampere meter yaitu I sama dengan V dibagi RS, yaitu I sama dengan 12 volt per 6 ohm. Maka I yang terbaca pada ampere meter itu adalah 2 ampere, begitu. Oke, itu mengenai susunan seri. Kalau ada susunan seri berarti ada paralel. Ya, tapi ini belum selesai nih. Oh, masih ada ya? Iya, kita lanjutkan tadi. Ya, ini kan arus listrik yang terbaca pada ampere meter. Nah, bagaimana beda potensial yang terbaca pada alat ukur beda potensial tadi terhadap RR-nya itu, baik R1, R2 maupun R3. Kita lihat di sini. Jadi tegangan yang terbaca pada voltmeter, voltmeter ini alat untuk mengukur beda potensial.
yaitu P1 sama dengan I dikali R1, di mana I-nya tadi adalah 2 ampere, dikali R1-nya tadi 3 ohm, menghasilkan P1 yang terbaca adalah 6 volt. V2 itu sama dengan I dikali R2, maka V2 sama dengan 2 ampere dikalikan dengan 2 ohm, maka V2 menjadi 4 volt. Sedangkan V3 sama dengan I dikali R3, maka V3 sama dengan 2 ampere dikali 1 ohm, maka V3 menghasilkan 2 volt. Nah, ketiga yang terbaca di dalam voltmeter ini kalau kita jumlahkan, P1 tadi 6 volt ditambah P2 tadi 4 volt ditambah P3 tadi 2 volt menghasilkan 12 volt. Nah, ini. Jadi tegangan yang terbaca pada voltmeter itu kalau dijumlahkan sama dengan tegangan sumbernya, begitu. Oke, ya. Itu sudah sampai selesai di jawaban. Baik. Kalau tadi susunan seri sudah berarti ini ya. Nah, sekarang ini susunan paralel komponen listrik. Bagaimana penjelasannya, Pak? Para pemirsa televisi edukasi, khususnya para peserta diklat jarak jauh untuk guru MA tingkat dasar, di dalam modul diklat jarak jauh juga membahas tentang susunan paralel komponen listrik. Tentunya susunan paralel komponen listrik itu berbeda dengan susunan seri pada komponen-komponen listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita ketahui bahwa di rumah kita itu, baik di gedung ataupun di rumah lah begitu, semuanya disusun secara paralel. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini susunan paralel ini, itu misalkan ini ada sumber tegangan karena kita berbicara tentang arus DC, arus searah. Jadi saya kasih contoh semuanya arus searah. Kita perhatikan gambar ini adalah sumber tegangannya berupa baterai. Baterai ini memiliki energi untuk mensuplai kuat arus terhadap kedua lampu ini. Nah, di titik A ini ada titik percabangan sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff tadi, bahwa jumlah arus yang masuk titik cabang A itu I, maka jumlah arus yang keluar arus yang keluar dari titik cabang A itu adalah I1 dan I2 begitu. Nah, kita perhatikan kembali bahwa I1 ini adalah arus yang keluar dari cabang A mengaliri lampu R1 ini, lalu kembali ke cabang B. Begitu juga I2. I2 itu melalui lampu L2 kembali ke cabang B. Nah, antara I1 dan I2 itu tidaklah sama besar arus yang melaluinya, tergantung dari berapa besar hambatan yang ada di tiap lampu ini. Kalau hambatannya sama, maka arus yang mengalir juga sama. Tetapi di dalam rumah tangga kita tidak mungkin semuanya tuh memiliki hambatan yang sama. Nah, cuma perbedaannya terhadap susunan seri tadi, kalau susunan paralel ini beda potensial komponen-komponen listrik ini sama dengan sumber. Kalau sumbernya 12 volt, maka di sini di lampu L2 dan L1 ini juga 12 volt. Itu yang membedakan antara seri dan paralel tadi. Itu mengenai susunan paralel komponen listrik. Lalu adakah prinsip-prinsip dari komponen susunan paralel ini yang harus kita ketahui?